Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, yang akan dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi dan politik, yang kedua adalah aspek sosial dan budaya, yang ketiga adalah aspek seni dan sastra, dan yang keempat adalah aspek pendidikan. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu dari aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik diantaranya: 1. Perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perlawanan Kesultanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Sayangnya, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak berhenti di situ. Perjuangan Sultan Hairun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babulah. Di awal kepemimpinan Sultan Babulan inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur hingga menjelang akhir abad. Kemudian ada perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan Kesultanan Demak selain di Ternate, bangsa Portugis juga melakukan praktik monopoli perdagangan mereka di Malaka. Praktik monopoli tersebut membuat para saudagar Muslim di Malaka merasa terganggu. Kesultanan Demak yang khawatir bangsa Portugis juga akan mengekspansi Pulau Jawa dan merasa perlu menunjukkan solidaritas mereka terhadap Kesultanan Malaka dan para saudagar Muslim yang ada di Malaka. Akhirnya, memutuskan untuk menyerang bangsa Portugis. Kemudian ada perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis dimulai pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mugayat Syah. Pada masa itu, Kesultanan Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar pada tahun 1538 sampai 1571 dengan bantuan Turki. Sultan Alauddin Riayat Syah yang menjadi penggantinya juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Sultan Iskandar Muda pun pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1615 sampai 1629. Sekalipun Sultan Iskandar Muda tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut sampai Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Yang kedua, perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC dan beberapa peristiwa penting yang terjadi sebagai upaya bangsa Indonesia melawan penjajahan VOC antara lain: 1. Perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya, hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik, sampai-sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara. Namun, lama-kelamaan Sultan Agung menyadari kalau keberadaan VOC membahayakan pemerintahannya. Sultan Agung pun mulai menyerang VOC pada tahun 1628. Tapi, serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan sekitar 1.000 prajurit Mataram gugur. Serangan kedua yang dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 1629 pun mengalami kegagalan karena Kesultanan Mataram kalah persenjataan. Kekurangan persediaan makanan karena lumbung-lumbung persediaan makanan yang ada di Tegal, Cirebon, dan Karawang dimusnahkan VOC. Jarak yang terlalu jauh dan wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Yang kedua ada perlawanan Kesultanan Goa.
Perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar pun pecah karena pelucutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar, VOC bersekutu dengan Arang Palaka, Raja Bone yang saat itu berseteru dengan Kerajaan Goa. Yang ketiga, ada perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pada akhirnya melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Yang ketiga, ada perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya, masa pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi menerapkan praktik kolonialisme ala VOC. Namun, hal tersebut tak membuat praktik dagang dan kerja rodi berakhir. Saat Belanda kembali berkuasa, penindasan pun terjadi lagi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena mereka tidak mau orang Belanda kembali ke wilayah mereka. Saat Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, beberapa aturan VOC seperti praktik monopoli dagang dan kerja roti tidak diterapkan. Namun, saat Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817, aturan-aturan yang menindas seperti praktik monopoli perdagangan cengkeh dan kerja rodi kembali diterapkan. J.